Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membuat video podcast saya yang ke-6, The Farhad Show yang ke-6. Bintang tamunya adalah tokoh legendaris di dunia KPU Bangkalan. Selamat malam Pak Fauzan. Selamat malam Daud. Salam ya. Beliau ini adalah ketua KPU legendaris di Bangkalan. Kita mulai dari sedikit latar belakang. Dulu Pak Fauzan ini kuliahnya jurusan apa, Pak Fauzan? Alhamdulillah saya pernah menimba ilmu di Surabaya, di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu berarti bahasa apa? Di Usuluddin itu ada 3 jurusan. Ada tafsir hadis, ada perbandingan agama, ada filsafat. Anda ya? Kebetulan saya di tafsir hadis. Tafsir hadis jadi KPU. Di KPU. Gimana ceritanya? Lah, memang nggak nyambung. Tetapi ini menarik dan unik sebenarnya. Saya sendiri juga merasakan itu. Berarti saya merasa begini, bahwa disiplin ilmu yang kita tempuh itu tidak bisa mengalahkan takdir Tuhan. Nah, saya ditakdirkan oleh Allah sebagai salah satu mahasiswa lulusan tafsir hadis, tetapi pekerjaannya ngurusi pemilu sebagai penyelenggara pemilu. Lulus tahun 2001 nih, lulus kuliah. Waktu itu ngapain? Oke, saya lulus, saya kerja jadi dosen atau jadi guru. Betul. Atau dulu, saya mau jadi aktivis nih. Itu waktu itu awal pemikirannya apa? Ya, memang dulu cita-cita saya itu tidak ngurusi politik. Cita-cita saya itu ingin menjadi dosen. Makanya setelah lulus S1 di IAIN Sunan Ampel 2001, saya belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri. Lulus malah jadi bahasa Inggris ya? Ya, untuk persiapan masuk ke pasca sarjana atau S2. Berarti mau masuk kelas 2 nih ya? Sekolah S2. Kok bisa nyeletong? Ya, jadi ceritanya saya dulu setelah lulus S1 di IAIN, saya belajar bahasa Inggris, belajar lebih mendalami kepada TOEFL-nya begitu untuk persiapan saya untuk masuk di. Sudah masuk S2? Akhirnya masuk? Saya tahun 2002 alhamdulillah diterima di Unibraw. S2. Universitas Brawijaya. Selesai sekolah? Alhamdulillah nggak sampai selesai. Jadi saya masuk tahun 2002, ngambil prodi sosiologi. Lah, setelah saya menempuh pasca sarjana masuk di semester 3 tahun 2003, itu ada lembaga baru hasil amandemen undang-undang bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga yang lembaga yang mandiri, tetap dan nasional. Mendaftarlah Anda waktu itu? Ya, saya mendaftar di KPU Kabupaten Bangkalan tahun 2003. 2003 jadi KPU sampai terakhir 2019. Berapa puluh tahun itu? Berarti 16 tahun. Legenda.
Saya kira ini Pak Fauzan ini anggota KPU terlama di dunia. jadi Pak Fauzan ini suatu legenda ya. Oke, sekarang di KPU nih. KPU itu kan wasit ya. Betul. Apa sih nggak enaknya? Apa sih enaknya jadi anggota, jadi ketua KPU itu apa sih? Ya. Pengalaman enaknya gimana sih? Nggak enaknya apa sih? Memang banyak suka dukanya. Sukanya tentunya kita banyak teman, banyak saudara. Mungkin pada saat kita ada momen pemilu atau pilkada, kita dibutuhkan banyak orang, dikenal banyak orang. Tetapi memang dukanya bahwa selalu kita dianggap oleh publik begitu, bahwa kadang-kadang kita dianggap tidak independen. Sering dihujat nggak? Ya, itu makanan setiap hari. Dihujat, iya, okay. Diteror. Iya, saat menjadi ibarat pertandingan sepak bola ya, pihak politik itu kita ibaratkan sebuah pertandingan. Saat menjadi wasit, itu apa sih yang Pak Fauzan ini pegang? Oh, saya harus begini, saya harus begini. Ada nggak yang prinsip-prinsip dasar yang sampai pegang waktu itu? Ya, memang kan kita ini kan dibentuk karena amanat undang-undang. Dan di dalam kita melaksanakan tupoksi kita sebagai penyelenggara atau wasit, tentunya kita juga pegangannya adalah undang-undang, regulasi. Ada prinsip-prinsip pemilu yang harus kita pegang, bahwa asas pemilu tentunya kan langsung, umum, bebas, rahasia. Oke, maksud saya itu ya. Prinsip di hati nurani Pak Fauzan ini, oh saya jadi wasit saya harus begini, saya harus begini nih. Bukan masalah aturan undang-undang. Ya. Jadi di dalam pandangan Pak Fauzan sendiri itu apa sih, mengerti ya. Sebuah pilkada? Jadi atau bahwa kami sebagai penyelenggara atau saya begitu, bahwa setiap melaksanakan atau setiap ada momentum atau momen pelaksanaan pemilu atau pilkada, bahwa saya berpikir tahapan pilkada atau pemilu itu harus sukses, harus berjalan lancar sesuai tahapan. Tentunya kalau ingin sukses, kalau ingin tahapan itu bisa berjalan lancar, maka kita harus mandiri, harus independen, tidak boleh tidak bisa diintervensi ya. Tidak boleh diintervensi oleh itu kuncinya, tidak bisa diintervensi. Ya. Kemudian yang kedua nih, namanya pertandingan banyak tarik menarik. Pernah nggak mengalami ancaman pembunuhan? Wah, itu bukan hanya pernah dong, tapi setiap kali kita melaksanakan pemilu atau pilkada, ancaman itu makanan kita sehari-hari. Kok nggak kapok sampai 16 tahun? Sampai 16 tahun loh, ini terlama kayaknya di dunia. Ya, nggak ada yang mau jadi penyelenggara pemilu di negara ini. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Jadi Pak Fauzan tidak pernah kapok, mungkin untuk tetap menjadi anggota KPU ataupun pernah menjadi ketua berapa kali Pak? Saya jadi ketua 2 periode. Oke nih, saya sudah jadi anggota KPU. Akhirnya selesai kemarin ya? Selesai tahun 2019. Selesai ya. Setelah itu apa? Kalau dulu ya, kalau saya tahu ketua KPU yang dulu Anas Urbaningrum ya, ke pusat itu menjadi politisi. Apakah ada rencana Pak Fauzan ini menjadi politisi atau rencana setelah jadi KPU apa? Kalau saya ini mengalir saja dong. Mengalir saja. Artinya bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus memberi manfaat lah. Kepada orang lain ya. Okay. Menjadi apapun itu. Menjadi apapun ya.
Sekarang menjadi Ketua KONI Kabupaten Bangkalan. jadi KPU KONI ya. Dari sarjana Usuluddin Hadis menjadi KPU dan sekarang menjadi KONI. KONI ya betul. Itu bunglon atau memang takdir hidup? Ya mungkin takdir hidup saya begitu. Takdir hidup ya? Iya, takdir hidup. Pak Fauzan menganggap semua itu takdir perjalanan hidup lah ya? Perjalanan hidup yang selalu diwarnai dengan tantangan-tantangan. Ya. Sekarang saya fokus ke KONI. KONI itu kan olahraga. Betul. Memang Pak Fauzan pernah berprestasi atau punya pengalaman di bidang olahraga, memberanikan diri. Oh, saya berani jadi ketua KONI ini. Saya menerima amanat ini. Ya, tentunya memang setiap kali setiap kali kita menerima amanat itu kuncinya adalah bahwa kita ada keseriusan, ada niat untuk memajukan lembaga yang kita geluti gitu. Nah, setelah jadi ketua KONI ini apa yang dilakukan Pak Fauzan? Kembali tadi bahwa pada saat saya masih aktif di KPU, saya juga aktif di olahraga dong. Jadi dulu saya pernah menjadi sekretaris PSSI. Ya, Pemkab Bangkalan. Jadi di dunia olahraga sebenarnya nggak asing lagi ya? Asing lagi. Nah, kami melihat memang kegiatan atau pembinaan olahraga di Bangkalan ini kan kayaknya biasa-biasa saja, standar saja. Kalau boleh dikatakan tidak pernah ada prestasi cabang olahraga yang bisa kita banggakan gitu ya. Kecuali dulu memang sempat kita punya klub Perseba yang waktu itu dilulukan oleh publik di Bangkalan. Sekarang ya. Saya sudah jadi ketua KONI ini. Targetnya apa sih? Target saya karena KONI ini kan sesuai dengan undang-undang keolahragaan itu yang membidangi olahraga prestasi dok. Tentunya adalah target kita akan banyak prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh cabang olahraga atau atlet kita di Bangkalan. Nah, prestasi kegiatan olahraga ini kalau di KONI itu kan berjenjang dok, ya berjenjang. Kalau di skupnya Bangkalan itu namanya Porkap gitu, kalau di provinsi namanya Porprov, terus ada PON begitu ya. Jadi kompetisi-kompetisi berjenjang, ya. Targetnya akan diikuti oleh target kita harus diikuti dan juga harus berprestasi. Nah. Ini kan sudah jadi ketua KONI nih Pak Fauzan. Targetnya apa sih? Oh, saya jadi ketua KONI nih, saya harus olahraga Bangkalan nomor 1. Ya. Atau ada yang lain? Memang target kita di Bangkalan ini, setiap cabang olahraga yang kita naungi dan atlet-atlet yang ada di Bangkalan memang harus menelurkan prestasi-prestasi. Ukurannya adalah kalau kita karena jenjang event itu berjenjang ya, event resmi itu berjenjang. Ya, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi dan nasional. Jadi kompetisi internal akan kita hidupkan. Ya, terus event di tingkat provinsi, Porprov kita harus lebih hasilnya atau prestasinya harus lebih dari yang kemarin. Kalau kemarin kita alhamdulillah ada di buncit. Peringkat 38 dari 38. Nanti kita insya Allah minimal 10 besar. Itu target kita itu. Jadi setiap apapun yang Pak Fauzan pegang ini harus naik ya peringkatnya. Ya, harus berhasil. Harus berhasil ya setiap apapun yang.
Oke, sekarang kita agak keluar dari kebiasaan Pak Fauzan yang membicarakan masalah politik, KPU, KONI, olahraga. Sekarang masalah kesehatan yang lagi rame. Betul. Menurut Pak Fauzan, apa sih yang seharusnya mulai dari Pemda, mulai dari tenaga medis, mulai dari masyarakat menyikapi corona itu harus gimana sih? Ya, corona ini kalau menurut saya kan memang pandemi yang betul-betul terjadi. Oke. Sehingga di sana harus semua komponen yang terlibat di dalamnya, saya kira harus bersatu, harus kompak begitu untuk bisa mengatasi ini. Ya, di dalamnya kan ada gugus tugas, ada para medis, dan juga saya kira ada masyarakat begitu ya. Bahwa untuk bisa mengatasi ini, saya kira semua komponen itu harus bersatu dan tidak saling menyalahkan, saling bahu membahu begitu untuk bisa mengatasi ini. Dan kuncinya adalah bahwa kita tidak boleh saling curiga begitu. Di masyarakat sekarang ini kan yang terjadi adalah justru kecurigaan. Nah, selain curiga itu tidak baik, justru juga curiga itu akan lebih mempercepat penyebaran COVID, saya kira. Jadi poin yang saya dapat adalah menghadapi COVID ini satu adalah kebersamaan antar semua elemen. Yang kedua adalah jangan saling menuduh dan curiga. Betul. Dan yang paling penting adalah sebenarnya dari pandemi ini adalah selain memang kita memikirkan tentang memutus mata rantai penularannya, tetapi yang terpenting adalah kita harus berpikir masyarakat yang terdampak dengan pandemi ini. Contohnya? Ya, sehingga dalam pandemi ini sebenarnya kita memikirkan atau menyentuh terkait dengan urusan kemanusiaan itu lebih penting. Begitu. Ini COVID ya. Oke lah, COVID ini sudah terjadi pandemi sekarang. Menurut Pak Fauzan, kira-kira apa sih aspek apa yang paling memukul masyarakat selain dunia kesehatan ya? Kita sudah. Dan apa harapan-harapannya untuk masyarakat Bangkalan ini apa? Jadi yang aspek yang paling terpukul, paling memukul untuk masyarakat. Kalau masyarakat kita itu kan sederhana sebenarnya. Sederhananya apa? Urusan perut ya. Ekonomi ya. Ketika ekonominya itu tidak ada masalah, perutnya bisa terisi, gitu. Saya kira masyarakat akan akan merasakan terhadap apapun yang terjadi itu dengan tidak panik, dengan tidak ada gesekan-gesekan gitu. Sehingga yang terpenting adalah yang paling menyentuh masyarakat, yang paling Makanya Anda membuat mobil bergambar Pak Bupati itu ya untuk membagi-bagikan bantuan, enggak ya? Itu itu untuk kegiatan olahraga. Olahraga ya, bukan untuk bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu efek dampak COVID. Itu bagian lain dari bagian lain dari tugas kami. Selain juga memikirkan pembinaan olahraga. Jadi mobil yang itu untuk pembinaan olahraga ya? Ya, itu menunjukkan bahwa komitmen Pak Bupati kita terhadap pembinaan dan kemajuan olahraga itu luar biasa begitu. Di mobilnya, kita ke mobil ya, karena Anda lagi viral masalah mobil bergambar Pak Bupati. Ya. Ini banyak masuk ke saya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih harus bergambar Pak Bupati? Kenapa nggak bergambar
Pak Ketua KONI sendiri? Satu itu, Ya, dulu. ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati ini, Dok. Ya. Bahwa memang Pak Bupati ini perhatian dan komitmen terhadap perkembangan olahraga itu luar biasa. Sehingga kami diberikan mobil operasional untuk kita berkegiatan, sehingga di mobil operasional itu memang sengaja kita taruh sebagai bentuk apresiasi kepada sebagai bentuk apresiasi kepada Pak Bupati yang komitmennya luar biasa. Yang kedua, kenapa sendirian? Tidak ada Pak Wabub atau Pak Sekda? Ya, jadi kan atau jangan-jangan Anda mau menggeser posisi Pak Wabub? itu terlalu jauh. Jauh ya. Jadi kita tahu bahwa ikon pemerintah daerah itu adalah Pak Bupati, Dok. Pak Wabub, Pak Sekda itu kan fungsinya memang membantu beliau. Jadi yang kita pasang Pak Bupati. Pak Bupati aja ya. Pertanyaan terakhir nih kepada Pak Konsen. Pilih jadi Wabub atau Bupati? Ini harus pilih salah satunya atau gimana? Jadi yang penting bagi saya, Dok, saya memilih sebagai orang yang bisa memberi manfaat, yang bisa menebar manfaat bagi orang lain. Dan pengabdian saya untuk bisa bermanfaat itu ya terserah begitu. Artinya di posisi apa saja. Loh, saya tanya pertanyaannya itu kan jawaban politisi jawaban. Oh gitu ya. Pilih Wabub atau Bupati? Jangan salah satu aja. Saya ini aliran apa namanya? Ikut aliran realistis, Dok, kalau bahasa saya. Ya, dan saya ini bisa mengukur diri lah. Bagaimana saya. Jadi kalau itu kalau saya realistis dan saya juga bisa mengukur diri, ya cukup Pak Wabub saja cukup buat saya. Terima kasih. Jawabannya adalah Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.